ada orang alim tidak pakai belajar, itu tidak ada. Tidak ada, sudahlah. Tidak ada. Malah ada yang mengatakan man lam takun lahu bidayatun muhriqah laisat lahu nihayatun musyriqah atau kama qala. Ada sebagian dari ulama yang mengatakan barang siapa yang tidak memiliki permulaan atau masa muda yang membakar, ya maksudnya membakar itu semangat, ya waktu mudanya itu tidak semangat, males ngaji, males ibadah, maka ketika dia dewasa, ketika nihaya tidak mungkin bercahaya. Artinya jangan berharap nanti tuanya akan bercahaya, ya akan menjadi orang yang sukses. Mudanya saja males kok, mudanya itu loh males. Diajak ngaji gak gelem, diajak majelis gerimis titik wedi loro. Kalau tahun baruan mudun kabeh. Tapi alhamdulillah sekarang tidak ada tahun baru ya, tidak boleh ya. Ya bagus itu, karena pasti kumpul-kumpul lanang wedok pasti, ya kan, tahun baruan kumpul. Ada yang kumpul di alun-alun, kumpul di mana, cuma nunggu jam 12 malam. Kalau kata saya, sampai daripada repot-repot di rumah saja, jamnya puteran dewe, puter TV sampai ke 12 mari tedung nyaman, ya kan? Ada apa? Keluyuran anak-anak muda-mudi ini, ya Allah. Efek negatifnya lebih banyak pasti. Ikhtilat laki perempuan pasti, maksiatnya pasti, ya. Saya pernah mendapat satu berita, itu kalau sudah habis perayaan tahun baru itu Masehi itu ya, tahun baru Masehi itu, maaf, yang namanya kondom itu keleleran hadirin. Apalagi di tempat-tempat yang banyak wisatanya itu kondom itu keleleran. Jadi pasukan kuning yang biasa bersih-bersih itu jelas itu. Lah kita mau apa? Mau husnudzon, mau berbaik sangka. Loh beb, pelembungan beb, pelembungan opo? Lah iya. Lah terus untuk apa itu? Ya maksiat. Maksiat. Pernah kejadian beberapa tahun yang lalu. Ya, ada satu mobil isinya 6 orang ya. Turun dari atas habis malam tahun baruan, turun ya, mungkin yang nyupir ini teler, nobrok, jeder, meninggal. Itu di dalam mobil ada 2 perempuannya setengah telanjang hadirin. Jadi sing wedok loro iku wis muda, ya setengah telanjang lah ya. Dan terus ngapain coba? Mau husnudzon apa? Ndak bebe, ongkep dene. Lho sik husnudzon ae. Ongkep ya apa? Mobil pasti ada AC-nya kok. Ya mancing maksiat hadirin. Itu efeknya itu. Ya. Hanya tidak usah ya, tidak usah anak kita ikut-ikutan malam tahun baruan, tidak usah. Nggih. Tidak usah belikan trompet, tidak usah. Itu syiarnya al-Yahud, ya kan? Syiarnya Yahudi, syiarnya An-Nasara. Biarkan mereka saja. Kok sampai melok-melok? Kok yang Islam ikutan? Ya, malah kadang ini membingungkan hadirin. Justru yang paling banyak meramaikan itu siapa? Orang Islam. Lucu kan? Loh, acaranya mereka, perayaannya mereka, tahun barunya mereka. Lah kok sampean, kok yang Muslim yang ikut-ikutan? Kok anak-anak kita? Coba. Ketika malam 1 Muharram sepi. Bahkan mungkin anak kita tidak kenal yang namanya tahun baru Islam, tidak tahu anak kita. Tahunya ya 1 Januari tadi itu, malam tahun baruan Masehi, ya kan? Itu yang anak-anak kita tahu. 1 Muharram tidak tahu anak kita. Kapan 1 Muharram? Gak ngerti. Ya, jadi sudah sudah menjadi semacam kebiasaan tiap tahun bikin acara, kumpul-kumpul. Nah, ini kita harus pahami ya, dalam hal
kepercayaan, dalam hal akidah, dalam hal perayaan, kita nggak boleh ikut-ikutan mereka. Tidak boleh ikut-ikutan mereka. Dalam hal hari raya mereka, kita tegas mengatakan lakum dinukum. Toh mereka sendiri mengatakan apa? Kami tidak butuh ucapan selamat dari kalian. Iya, mereka sendiri bilang begitu. Lah kok sing Islam kok ngeyel lah ya? Gak apa-apa mengucapkan selamat, malah muridnya diajak mengucapkan selamat. Ya apa sih? Merekanya sendiri mengatakan kami tidak butuh ucapan selamat Anda. Sudah kita ini anuan sendiri gitu loh. Aneh kan? Ketika kita Idul Fitri, hari raya kita, apa kita memaksa mereka mengucapkan Idul Fitri? Tidak. Dan itu sama sekali tidak mengganggu Bhinneka Tunggal Ika, tidak mengganggu toleransi, tidak. Nggih napa nggih? Ya, baik, ini saya terangkan saja biar jelas. Kita ini diajarkan toleransi. Nabi mengajarkan toleransi. Sahabat mengajarkan toleransi kepada kita. Di zaman Kanjeng Nabi di kota Madinah, Islam berkuasa. Ya kan? Pertanyaan saya, apakah di Madinah saat itu tidak ada orang Yahudi? Ada. Nasrani? Ada. Paham ya? Loh, tapi Nabi sampai bersabda apa? Man ada dhimmiyan faqad adhani. Yang mengganggu orang kafir dhimmi ini berarti mengganggu aku, kata Rasulullah. Karena mereka dilindungi oleh Islam, gitu loh. Namanya kafir dhimmi. Kalau kafir harbi itu yang memerangi kita. Yang memerangi kita itu namanya harbi. Kalau kafir dhimmi yang tinggal di Madinah, mereka patuh dengan aturan Islam, dilindungi oleh Islam. Kurang toleransi apa coba? Rasulullah punya tetangga Yahudi sakit, Nabi datang, Nabi jenguk. Paham ya? Kurang toleransi apa kita? Nabi punya tetangga Yahudi, anak Yahudi itu anak kecil suka main-main ke rumah Nabi, dibiarkan sama Nabi. Masuk, pulang, masuk lagi, gitu loh. Ya, namanya anak kecil kan? Nanti main-main sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu Nabi, dibiarkan sama Nabi karena tonggo, tetangga. Apa kurang toleransi Rasulullah? Gitu loh hadirin. Sahabat Abdullah bin Umar punya tetangga Yahudi, itu kalau nyembelih kambing beliau bilang sama tukang potong itu, kalau sudah dipotong nanti pertama kamu kasih nih, tetangga Yahudi ini kasih duluan. Loh, kok ini dulu, kenapa? Karena dia paling dekat dengan saya rumahnya, kasih dulu. Loh, bagaimana? Itulah toleransi. Ya, kita jujur ya, kita ini dalam muamalah jual beli banyak sama non muslim. Engki kulaan HP nang sopo, kulaan kain kemana kadang-kadang kita, betul apa enggak? Kita beli ini beli itu kadang kepada orang non muslim. Tapi itu tidak apa-apa, karena muamalah, sebatas jual beli, sebatas kita berkawan, punya tetangga non muslim, tidak ada masalah. Paham nggak? Paham nggak? Kanjeng Nabi pernah minjem kepada orang Yahudi. Ayo, Nabi minjem, Nabi beli, Nabi pinjem gandum, lalu beliau menggadaikan akan tamengnya kepada orang Yahudi. Pernah Rasulullah. Sayyidina Ali punya kawan orang Yahudi. Ayo, artinya sebatas itu nggak ada masalah, boleh. Kadang kita di sekolah banyak teman kita non muslim, ya kan? Kita kuliah, teman kuliah kita banyak yang non muslim, tidak ada masalah, kita berkawan baik. Tapi ingat, di sana ada batasan-batasan, di sana ada hudud yang tidak boleh kita langgar hadirin. Toleransi, tapi ojo kebablasan, jangan kebablasan. Di situ ada aturan, di situ ada hudud, ada batasan. Apa batasannya? Kalau berhubungan dengan hari raya mereka, kepercayaan mereka, akidah mereka, kita tidak boleh ikutan, tidak perlu mengucapkan selamat. Kenapa? Karena kalau Anda mengucapkan selamat, ada indikasi Anda percaya dengan kepercayaan mereka. Lalu kita baca suratul Ikhlas bagaimana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad.
Apa artinya lam yalid wa lam yulad? Allah tidak melahirkan. Allah tidak melahirkan artinya Allah tidak punya anak dan Allah tidak diperanakan. Allah nggak punya ibu, nggak punya bapak. Sementara keyakinan mereka ada, ya kan? Tuhan Bapa, terus Tuhan Anak dan apa, Roh Kudus, ya. Itu kan yang namanya Trinitas. Itu kan keyakinan mereka. Loh, kalau Anda perhatikan, ikut mengucapkan, bahkan ikut meyakini seperti mereka, berarti itu kontradiksi namanya, bertentangan dengan keyakinan Anda sendiri. Paham nggih? Paham apa enggak sih ini? Anda katanya muslim, saya muslim, oke, qul huwallahu ahad, Allah satu, Allah esa, lam yalid wa lam yulad. Terus ketika hari raya mereka Anda ikut, malah masuk ke tempat ibadahnya mengucapkan selamat. Loh, berarti kontradiksi ini. Makanya maka tidak salah ya jika ada satu ulama mengatakan itu malah jadi penodaan agama. Itu justru menodai agama, bukan toleransi namanya, menodai agama. Paham gak? Jangan dicampur hadirin. Toh seperti yang sudah saya katakan, mereka juga tidak berharap dari kita untuk mengucapkan selamat, enggak. Paham ya? Dan itu tidak akan mengganggu toleransi, itu tidak mengganggu Bhinneka Tunggal Ika kita, enggak. Tetap berkawan, tetap kulaan sama orang itu, tetap. Paham gak? Ya. Ini kita kalau mau jujur nih, kopiah-kopiah kita lah made in mana ini? Woi, ayo lihat kopiahnya semua ini. Made in mana itu? Ah iya. Tapi selama itu hanya muamalah, jual beli, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini HP kita dari mana semua ini? HP itu loh. Nah, iya kan? Tidak ada masalah muamalah. Nah, makanya sangat disayangkan kalau ada yang katanya alim, yang katanya ustadz, katanya punya ilmu, malah menganjurkan orang untuk mengucapkan gitu loh. Bukan dia hanya mengucapkan sendiri, tapi menganjurkan, ayo murid-murid saya, ayo mengucapkan. Apa tujuannya? Apa faedahnya gitu loh. Paham gak? Ingat, saya bicara ini apa adanya, tidak ada tujuan menyinggung siapapun, ya. Tidak ada tujuan menyinggung ini, tidak ada. Saya ngomong apa adanya. Nggih? Tidak boleh. Kalau sampai kita meyakini seperti keyakinan mereka, ya murtad namanya. Loh iya kan? Kalau kita ikut meyakini bahwa ada Tuhan ini, ya berarti murtad kita. Kafir berarti. Naudzubillah min dzalik. Jadi harus kita pisahkan itu, ya. Nah, jangan mengatasnamakan toleransi tapi kebablasan. Sekali lagi, itu sama sekali tidak mengganggu toleransi kita, tidak mengganggu sama sekali. Lakum dinukum, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang kafir, aku tidak menyembah yang kalian sembah, kalian tidak menyembah yang aku sembah. Beres. Simple ya, beres, sudah selesai. Ya, kita muslim, saya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah, selesai. Kalau Anda punya keyakinan, terserah, enak kan? Nah, jangan dicampur, aduh, nanti kebablasan. Akhirnya Jumat nang masjid, kalau hari Minggu, lah lucu itu. Engkau Sabtu ke tempatnya Yahudi. Tidak begitu hadirin, tidak boleh dicampur aduk, ya. Nah termasuk tahun baru Masehi itu bukan milik kita, itu bukan milik kita itu, ya. Jadi tidak usah ikut-ikutan lah. Anak-anak kita ini mau beli trompet tidak usah, ya, mudah-mudahan tidak ada orang jual trompet, ya, amin. Soalnya sing dodolan ya orang Islam biasanya orang Islam engki repot sing dodolan pada Islam mah repot ah. Sing dodolan Islam, sing tuku wong Islam. Insyaallah tidak ada yang jualan trompet lagi lah insyaallah, ya. Nah, itu kan syiarnya mereka, tidak usah ikut-ikutan lah. Nanti saya makan apa, Bib? Ya makan nasi, masa makan trompet sampean? Kalau gak dodolan trompet kan bisa jualan yang lain, ya kan?
Iya, jadi jangan jadi pembantu penyebar apa namanya tadi itu. Jangan jualan trompet, jualan yang lain. Insya Allah barokah. Insya Allah lebih barokah. Ya. Itu dari segi hukum ya. Tidak boleh tasyabbuh dengan orang kafir, tidak boleh mengikuti orang kafir. Loh, dari segi kesehatan, Anda kalau beli trompet kan dicoba biasanya itu. Tes. Masa langsung ya sudah yang ini kan dicoba dulu itu. Totot. Yang satunya totet. Sing iki. Nah, nanti beli yang ini. Datang lagi anak lain. Mas, yang ini Mas, coba lagi. Sudah berapa mulut tadi itu? Nggih napa nggih? Nanti anak lain beli lagi, nyoba lagi. Jadi satu trompet sudah berapa mulut yang nyoba? Anda nak mikir ke situ? Ya enggak? Loh, dari segi kesehatan sudah jelas. Dan penjualnya pun sebelum jual mesti nyoba juga. Tidak mungkin tidak dicoba. Butuh kan mesti dicoba. Hanya otomatis dia juga bibirnya nempel. Jadi berapa bibir satu trompet itu? Pokoknya tidak usah beli trompet. Tapi anak saya nangis beb. Ya, sampean pakai cara. Ya, nak, ya tak belikan apapun, yang penting ojo tuku trompet. Ya wis vario ae. Iya tak tuku no vario. Pokok ojo tuku trompet nggih. Bedone cek nemen ya. Trompet sama vario ya. Nah, tapi tidak apa-apa, karuan daripada anak kita beli trompet. Pakai cara ya.